Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini Mimin akan kembali membahas manga Jujutsu Kaisen pada chapter terbaru, chapter 259. Oke, langsung saja. Pertama, seperti biasa, pada chapter sebelumnya kita disajikan adegan yang benar-benar gila, di mana malapetaka sekali lagi turun ke bumi. Karena Malevolent Shrine sudah bisa digunakan kembali oleh Sukuna. Bahkan tidak hanya itu, chapter ini pun ditutup dengan Sukuna yang akhirnya mengeluarkan serangan apinya lagi setelah sekian lama. Nah oke, masuk pada chapter terbaru. Chapter kali ini berjudul Pertarungan Neraka Part 31. Panel pertama sendiri dibuka dengan menyorot pada flashback ketika Yuji sedang latihan teknik kutukan manipulasi darah bersama dengan Choso dan Noritoshi. Di sana Yuji berkata, berhubung dirinya akan melakukan latihan pertukaran jiwa dengan Kusakabe dan Yuta, maka dari itu mau tidak mau Yuji harus mempelajari cara menggunakan teknik manipulasi darah dengan metode normal. Itulah alasan kenapa saat ini Yuji pun meminta beberapa tips and trik pada Choso dan Noritoshi selaku sepuh pengguna teknik kutukan manipulasi darah. Lalu berikutnya, mendengar adik kecilnya bertanya seperti itu, Choso pun mencoba untuk menjelaskannya. Namun saking buruknya Choso dalam mengajari, Yuji pun tidak bisa memahami apa-apa. Hingga tak lama kemudian, Noritoshi pun langsung mengambil alih pelajaran dan menjelaskannya pada Yuji. Kalau sensasi ketika menggunakan teknik manipulasi darah itu sama seperti ketika mandi dengan air hangat. Rasa hangat atau panas tersebut akan menjalar ke bagian tubuh lain sehingga Yuji akan bisa merasakan siluet bentuk tubuhnya dari rasa panas tersebut. Mendengar hal itu, Yuji pun langsung mengerti. Bahkan Yuji menganalogikannya seperti kencing di celana, di mana rasa hangatnya kencing akan langsung menyebar dalam waktu yang singkat. Nah, menurut Noritoshi, pondasi dasar dari teknik kutukan manipulasi darah adalah mampu untuk melebarkan pembuluh darah dan merasakan darah yang mengalir di seluruh tubuh. Selanjutnya, Noritoshi pun menjelaskan tentang teknik konvergensi. Konvergensi merupakan teknik mengkompresi darah, yang sensasi cara menggunakannya sama seperti ketika kita menekan sebuah busa di tangan hingga menjadi kecil. Berikutnya, setelah mendengar penjelasan dari Noritoshi, Yuji pun langsung paham dibandingkan dengan penjelasan dari Choso. Di sisi lain, Choso yang merasa tidak berguna setidaknya ingin mengajari Yuji caranya menggunakan supernova. Namun Noritoshi lagi-lagi langsung menyanggah Choso kalau saat ini belum waktunya bagi Yuji untuk mempelajari teknik-teknik serangan tingkat tinggi. Akan lebih baik bagi Yuji menyempurnakan dasar-dasar teknik manipulasi darahnya terlebih dahulu, khususnya sesimpel menghentikan pendarahan. Dan ya, setelah disemprot oleh Noritoshi, Choso pun hanya bisa terdiam dan kecewa. Oke, sebelum lanjut, di sini menariknya sekaligus terungkap juga kalau ternyata orang kedua yang bertukar jiwa dengan Yuji adalah Yuta Okkotsu. Dengan informasi ini bisa dipastikan kalau dari Yuta lah alasan kenapa Yuji bisa menggunakan RCT. Tapi Mimin juga cukup bertanya-tanya, apakah ada hal lain yang tubuh Yuji pelajari dari Yuta selain RCT? Karena rasanya sayang saja jika Yuji hanya mempelajari RCT setelah bertukar dengan Yuta. Oke, terlepas dari itu, berikutnya adegan pun berpindah pada Sukuna, di mana kita akhirnya dijelaskan tentang teknik api milik Sukuna. Jadi teknik api Sukuna ini bernama Kamino. Kamino hanya bisa digunakan setelah Sukuna menyelesaikan persiapannya dan setelah memakai Dismantle dan Cleave hingga titik tertentu. Lalu dijelaskan juga, terlepas dari kekuatan apinya yang sangat destruktif, Kamino ini sebenarnya memiliki kecepatan dan jangkauan yang lemah. Namun Sukuna mengatasi kelemahan tersebut dengan Binding Vow yang berisi jika Sukuna menggunakan Kamino di luar domainnya, Kamino hanya bisa mengenai satu target saja. Maka dari itu, ketika melawan Jogo tidak ada ledakan dahsyat seperti ketika Sukuna menembakkan Kamino pada Mahoraga. Karena ketika melawan Jogo, Sukuna tidak menggunakan domainnya, sehingga Kamino hanya menyerang pada satu target tanpa ada dampak destruktif apapun. Nah, tapi dengan sumpah pengikat tersebut juga, ketika Sukuna menggunakan Kamino di dalam domainnya, efeknya bukan hanya membuat semua yang ada di dalam domain menjadi debu, akan tetapi memastikan juga bahwa semua partikel dari ledakan Kamino terselimuti dengan energi kutukan.
Jadi penyihir manapun yang mati karena ledakan ini akan mati karena energi kutukan, sehingga penyihir tersebut tidak akan bisa bangkit menjadi roh terkutuk seperti Naoya. Karena seperti yang kalian tahu, ketika seorang penyihir mati bukan karena energi kutukan, penyihir tersebut bisa bangkit menjadi roh terkutuk. Lalu berikutnya, adegan pun sempat menyorot sebentar pada Urame yang berkata pada Hakari kalau Sukunalah yang akan menang. Dan tepat pada panel selanjutnya, panah api kehancuran Sukuna meluncur dan membumi hanguskan segala hal yang ada di dalam domainnya. Narator menjelaskan kalau panah api Sukuna ini menyebabkan ledakan termobarik. Sekedar informasi, ledakan termobarik sendiri adalah sebuah ledakan dengan suhu yang sangat tinggi, di mana gelombang panas yang dihasilkan oleh ledakan ini bahkan dapat menembus struktur bangunan sekalipun. Sehingga jika ada seorang manusia yang berada dalam jangkauan gelombang ledakan ini, bisa dipastikan orang tersebut akan langsung menguap. Jadi sedahsyat itulah ledakan Kamino milik Sukuna. Efek reaksi dari ledakan Kamino dan panas yang dihasilkan olehnya akan memberikan kematian pasti pada makhluk hidup apapun yang ada di dalam domain. Sebuah serangan yang bahkan mampu menghancurkan Mahoraga saat di Shibuya. Dan narator pun mengatakan kalau serangan Kamino adalah teknik terkuat milik Ryomen Sukuna. Dan lalu terungkap juga alasan kenapa Sukuna tidak menggunakan Kamino ketika melawan Gojo, karena pada saat itu Sukuna terus menggonta-ganti mekanik dari domainnya dalam rangka untuk mengimbangi domain Gojo. Sehingga persiapan menggunakan Kamino menjadi tidak stabil dan alhasil Sukuna pun tidak bisa mengakses api tersebut. Sukuna memang bisa menggunakan Kamino di luar domain miliknya, akan tetapi tentunya bukan ide yang bagus untuk menembakkan serangan semematikan itu terang-terangan di hadapan Gojo. Karena Gojo pasti akan bisa menghindarinya, apalagi Gojo juga memiliki Infinity jika ada di luar domain. Tapi berdasarkan hal itu, jika dipikir lagi, selama Sukuna bisa mengalahkan Gojo dalam adu domain dan menjebak Gojo di dalam domainnya, seharusnya Sukuna bisa menghabisi Gojo kapan saja menggunakan Kamino. Karena pada momen tersebut, Infinity Gojo tidak akan aktif, atau mungkin Sukuna bisa menemukan cara-cara alternatif lain untuk memastikan Gojo menerima Kamino secara telak. Dengan kata lain, hal ini mengonfirmasi perkataan Gojo pada chapter 136, di mana Gojo berkata, bahkan meski tanpa teknik 10 bayangan milik Megumi sekalipun, Gojo masih cukup ragu kalau dirinya bisa menang melawan Sukuna. Karena faktanya, tanpa menggunakan 10 bayangan pun, Sukuna masih memiliki cara untuk membunuh Gojo Satoru. Jadi kesimpulannya dari Mimin, pertama, untuk menggunakan Kamino, Sukuna harus menyiapkan persiapannya terlebih dahulu dengan stabil dan sempurna, seperti jangkauan domainnya dan hal yang lainnya. Karena jika tidak, Kamino tidak akan bisa diakses seperti ketika melawan Gojo. Kedua, Kamino juga hanya bisa digunakan setelah Sukuna memakai cleave dan dismantle terlebih dahulu, layaknya proses sebelum memasak. Yang mana menurut Mimin, besaran kekuatan dari Kamino ini tergantung seberapa gila Sukuna nyepam dismantle dan cleave miliknya sebelum mengaktifkan Kamino. Contohnya ketika melawan Jogo, berhubung Sukuna tidak terlalu brutal dalam menggunakan teknik tebasan miliknya, alhasil output dari Kamino pun tidak terlalu besar. Apalagi ada binding vow juga yang mengikat teknik tersebut. Sementara untuk kasus kedua, saat melawan Mahoraga, selain di tengah pertarungan Sukuna terus nyepam tebasannya saat menggunakan Malevolent Shrine apalagi. Maka dari itu, output Kamino Sukuna pun menjadi luar biasa destruktif. Lalu ketiga, apakah Kamino bisa digunakan di luar domain expansion? Jawabannya bisa, namun targetnya hanya pada satu orang saja karena binding vow yang Sukuna buat. Keempat, timbal balik dari binding vow tersebut, ketika Sukuna menggunakan Kamino di dalam domainnya, maka kekuatan destruktif Kamino akan menghanguskan segalanya yang ada dalam jangkauan domain Sukuna. Dengan kata lain, kematian pasti. Nah oke, kembali ke cerita. Tepat ketika panah api Sukuna akan menghantam Yuji, Big Bro Choso langsung datang mengorbankan dirinya untuk menerima serangan tersebut sekaligus melindungi Yuji menggunakan semacam teknik darah atau mungkin teknik barrier. Pada momen ini, melihat Choso menghampirinya, Yuji pun sudah tahu apa yang akan Choso lakukan.
Dengan emosi yang tak karuan, Yuji pun mempertanyakan kenapa Choso melakukannya. Namun Choso pun hanya menjawab kalau apa yang ia lakukan adalah naluri seorang kakak. Dan Choso juga meminta maaf karena dirinya tidak berguna saat latihan manipulasi darah dengan Yuji. Lalu berikutnya, adegan pun berpindah pada dunia imajinasi antara Choso dengan Yuji. Di sana Choso memuji Yuji karena Yuji mampu mempelajari RCT dengan sangat cepat. Namun Yuji pun langsung menyanggahnya kalau hal tersebut terjadi karena Sukuna banyak menggunakan RCT saat sedang mengendalikan tubuhnya. Akan tetapi sekali lagi sebagai kakak yang baik, Choso pun hanya berkata pada Yuji untuk jangan merendah karena wajar jika seorang adik melampaui kakaknya. Akan tetapi mendengar hal tersebut, Yuji pun juga bilang, meskipun Choso berkata seperti itu, bukan berarti Choso bisa menghilang begitu saja. Lalu Choso pun menjawab kalau perkataan Yuji tersebut sangat benar. Maka dari itu, pada momen ini, Choso juga meminta maaf pada Yuki Tsukumo. Karena sebelumnya, Yuki sudah berkorban untuk memberikan kehidupan pada Choso, tapi sekarang Choso juga malah akan pergi ke bandara. Di sini Choso pun meminta maaf pada Yuji, karena dirinya akan meninggalkan Yuji sendirian lagi. Melihat ekspresi Choso yang khawatir, Yuji pun berkata, jika memang itulah yang Choso khawatirkan, hal tersebut sangat tidak masuk akal. Karena faktanya, menurut Yuji, Choso selalu ada di sisinya ketika Yuji sedang ada di titik terendahnya. Khususnya pada saat-saat setelah insiden Shibuya terjadi. Dan hal tersebut sudah lebih dari cukup bagi Yuji. Lalu setelah mendengar hal itu, Choso pun terlihat senang, terharu sekaligus sudah tidak khawatir lagi. Dan kembali pada timeline utama, Choso pun kembali berterima kasih pada Yuji karena sudah mau menjadi adiknya. Sementara Yuji juga berterima kasih pada kakaknya tersebut atas segalanya. Dan pada momen ini ketika perisai darah Choso menghilang, semua area di sekeliling Yuji pun sudah rata dengan tanah. Tidak ada tanda-tanda kehidupan sedikit pun di sekitar sana. Sampai akhirnya, tak lama kemudian, dari balik asap yang masih mengepul, Sukuna perlahan keluar dari asap tersebut. Melihat Sukuna masih berdiri sementara kawan-kawannya yang lain tidak terlihat sedikit pun, tentu saja perasaan Yuji menjadi semakin kacau. Yuji selalu meyakinkan dirinya sendiri kalau dirinya adalah roda gigi dari putaran yang besar. Yuji harus melakukan perannya tak peduli apapun yang terjadi dalam rangka untuk membalas budi pada orang-orang yang telah melindunginya. Akan tetapi, melihat pemandangan yang ada di hadapannya saat ini, di tengah tanah yang hangus, hanya ada sang Raja Kutukan berdiri dengan angkuhnya di atas semua keputusasaan tersebut. Sampai-sampai hal ini mengguncang tekad Yuji hingga ke akar-akarnya. Akan tetapi lagi-lagi tepat ketika Yuji sudah mulai putus asa, tepat ketika Yuji hampir menyerah, ketika ada yang hilang tentunya akan ada yang kembali. Dan orang yang kembali tersebut adalah seorang big bro Yuji juga, yaitu siapa lagi kalau bukan Todo Aoi. Setelah sebelumnya terakhir kali kita melihat Todo adalah ketika dirinya dihajar oleh Mahito, sejak saat itu nasib Aoi Todo tidak jelas. Bahkan Todo tidak muncul sedikit pun dalam arc The Cooling Game. Namun pada chapter ini, Aoi Todo akhirnya kembali meskipun terlihat kalau lengan kanannya terbungkus perban akibat lukanya ketika melawan Mahito dahulu. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa Todo bisa tiba-tiba ada di samping Yuji? Apakah Todo jadi plot armor untuk Yuji? Jawabannya tidak sesimpel itu. Jadi ternyata sedari awal Aoi Todo memang sudah menjadi bagian dari rencana dalam melawan Sukuna. Mei Mei dan Todo membuat rencana antisipasi untuk mengeluarkan orang-orang dari domain Sukuna. Kalau-kalau Sukuna sampai menggunakan domainnya dan menjebak para penyihir SMA Jujutsu seperti saat ini. Menurut Mei Mei, dengan menggunakan gagaknya dan teknik milik Todo, mereka bisa mengeluarkan orang yang ada dalam domain Sukuna dengan menukarnya menggunakan gagak Mei Mei. Dan lalu untuk menjalankan rencana ini, Todo juga harus ada di luar domain Sukuna. Maka dari itu hingga saat ini Todo tidak diturunkan ke medan tempur. Karena jika Todo sampai ikut terjebak di dalam domain Sukuna, tentunya rencana penyelamatan ini tidak akan bisa dilakukan. Lalu menariknya juga, berhubung Todo akan menukar orang-orang yang ada di dalam domain keluar dari domain,
jangkauan teknik Boogie-Woogie Todo pun harus diperluas. Apalagi menurut Mei Mei, setidaknya kurang lebih ada 4 target yang harus Todo keluarkan. Mei Mei pun bertanya, apakah Todo bisa melakukannya? Apalagi dengan tangannya yang seperti itu. Lalu Todo pun menjawab, meskipun dirinya juga tidak terlalu yakin, namun Todo bisa merasakan getaran dari Boogie-Woogie miliknya. Yang artinya teknik Boogie-Woogie belum mati. Karena seperti yang kita tahu, ketika di akhir duel Yuji Todo versus Mahito, di sana Todo mengatakan kalau teknik kutukannya sudah mati, seolah-olah menunjukkan kalau Todo tidak akan bisa bertarung lagi. Nah, tapi sekarang terkait dengan Mei Mei yang berkata kalau Todo harus meningkatkan jangkauan dari teknik Boogie-Woogie miliknya, menurut Mimin, rencana penyelamatan ini juga seharusnya akan kembali melibatkan Utahime dan Gakuganji. Teknik kutukan Utahime akan memberikan buff pada Todo, sehingga jangkauan dan output dari tekniknya menjadi lebih luas, dan rencana penyelamatan tersebut pun akan mungkin untuk dilakukan. Meskipun di sini Todo juga bilang, berhubung domain milik Sukuna ini termasuk tipe domain yang instant kill, jadi Todo tidak bisa menjamin kalau target yang ia pindahkan akan keluar hidup-hidup dari domain tersebut. Nah, lalu berikutnya, yang menarik, Todo juga bilang pada Mei Mei untuk jangan memberitahukan rencana penyelamatan ini pada Yuji. Yang mana alasannya karena resonansi jiwa. Menurut Todo, berhubung Yuji dan Sukuna pernah ada dalam satu tubuh, meskipun sekarang sudah tidak lagi, namun koneksi antara Sukuna Yuji masih ada dan kuat. Yang artinya ada kemungkinan jika Yuji mengetahui rencana tersebut, rencana ini bisa saja bocor secara tidak sadar oleh resonansi jiwa antara Yuji dengan Sukuna. Maka dari itu, Todo juga menyarankan Mei Mei untuk memberitahukan rencana Yuta Okkotsu pada Yuji tepat sebelum rencana tersebut akan dilaksanakan. Dan ya, berikutnya adegan pun kembali pada Yuji dan Todo. Di sini melihat kondisi Yuji yang tak karuan, Todo pun hanya meminta maaf pada Yuji dan berkata padanya, meskipun dirinya juga tidak tahu secara pasti, tapi kemungkinan besar teman-temannya yang lain baik-baik saja. Yang artinya seharusnya Todo masih sempat memindahkan Maki, Ino dan yang lainnya keluar dari domain Sukuna. Lalu di sini juga dijelaskan, alasan kenapa Todo tidak sempat memindahkan Yuji dan Choso karena pada saat itu mereka berdua tepat berada di tengah domain Sukuna, sehingga mungkin jangkauan teknik Todo tidak bisa mencapai mereka. Ya, tapi terlepas dari itu, meskipun Yuji masih kehilangan Choso, mendengar kabar bahwa teman-temannya yang lain masih selamat, tekad Yuji pun kembali membara. Dan pada momen ini, Yuji dan Todo pun bersiap untuk tag team menghajar Sukuna. Apalagi saat ini Sukuna juga sedang tidak bisa menggunakan teknik kutukannya karena baru saja menggunakan domain expansion. Mungkin ada dari kalian yang bertanya, tapi Min, bukannya Sukuna bisa menyembuhkan teknik kutukan yang terbakar seperti Gojo? Menurut Mimin sih, kemungkinan besar Sukuna tidak akan melakukannya karena selain beresiko, sebagian otak Sukuna juga belum sembuh karena terkena Unlimited Void, dan terlebih saat ini output RCT Sukuna juga belum kembali. Lalu terlepas dari itu, meskipun kita kehilangan Choso, tapi kelihatannya pada chapter depan nanti, kita akan tetap disuguhkan pertarungan tag team antar Best of Friendo versus Sukuna. Ya, di akhir Mimin hanya ingin mengucapkan selamat tinggal pada Big Bro Choso. Jadi mungkin kurang lebih itulah pembahasan Jujutsu Kaisen untuk chapter terbaru ini. Mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangannya. Like, share, subscribe kalau suka, komen, berada kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.